kita panggilkan Agni Krista dari kelas 10B. Aceh Besar 12 Mei 1848, wafat pada 6 November 1908, Gunung Puyuh, Sumedang, Jawa Barat. Ikyadin termasuk keturunan dari bangsawan Aceh. Beliau lahir tahun 1838 di Kampung Lempadang, Bandar, wilayah Enam Legi, Aceh Besar. Ikyadin dikenal sebagai orang yang begitu paham dalam bidang pendidikan agama. Ikyadin seorang pahlawan wanita nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan penjajahan Belanda pada masa Perang Aceh. Setelah wilayah Enam Mukim diserang pada tahun 1873, dijuluki sebagai Ratu Aceh karena tekadnya yang kuat dan membuat semangat para pejuang rakyat Aceh berkobar melawan kolonial Belanda. Alvaris Axel. Thomas Matulesi atau yang memiliki sebutan dengan Kapiten Patibra. Beliau merupakan seorang pahlawan nasional negara Indonesia yang berasal dari Maluku. Kapiten Patibra lahir pada tanggal 8 Juni 1783 di Haria, Saparua, Maluku, Hindia Belanda. Kapiten Patibra lahir dari keturunan bangsawan Raja Tahulau yang merupakan keturunan Nenek Selatan. Kapiten Patibra merupakan pahlawan Indonesia yang berjuang untuk daerah Maluku dalam melawan VOC Belanda. Kapiten Patibra mendapatkan gelar kehormatannya sebagai pahlawan pada tanggal 6 November 1973. Di akhir perjuangannya, Kapiten Patibra bersumpah, selamat tinggal tuan-tuan, beta akan mati, tetapi akan bangkit Patibra muda yang akan meneruskan beta punya perjuangan. Inilah sumpahku, Patibra. Tepuk tangan yang meriah untuk M. Alvaris Axel dari kelas 10B. Lahir 5 Februari 1923, kebangsaan Indonesia atau suku Minangkabau, putri tercinta dari Hasanuddin dan Siti Khadijah. Fatmawati adalah wanita cantik sederhana yang mengorbankan waktunya untuk membantu sang suami melawan penjajah. Fatmawati dikenal sebagai ibu negara pertama Republik Indonesia. Ia adalah salah satu pahlawan wanita yang jasanya takkan dilupakan karena menjadi orang pertama yang menjahit bendera merah putih di saat keadaannya yang sedang hamil tua. Bahkan sang putra, Guru Soekarno Putra, menciptakan lagu khusus untuk sang ibunda karena kekagumannya dengan jasanya. Putih melati, mengangkat taman sari, semerbak wangi, penjuru bumi. Alvin Rangista. Raden Mas Jantika yang lebih dikenal sebagai Raden Bangsawan, Abdullah Sultan Abu.
Ia dikenal akan jasanya dalam menjadi penyerang pusaka. Saka merah putih yang turut dikibarkan pada saat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Peserta selanjutnya, Ariel Abdiarsyad dari kelas 10E. Soekarno pada tanggal 6 Juli 1901 dilahirkan di kota Surabaya. Nama asli Soekarno adalah Kusno Sastroharjo. Bung Karno lahir dari keluarga bangsawan dengan ayahnya bernama Raden Sugebi Sastroharjo dan ibunya bernama Ida Yuno Mantri, merupakan terah bangsawan Bali. Soekarno adalah presiden pertama yang menjabat pada periode 1945 sampai 1960. Soekarno juga merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1940. John of Arc-nya Indonesia, pahlawan 17 tahun dari Maluku. Ini dia, Christina Marta Tuahu, pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada tahun 1800 di Nusa Laut, Maluku. Di usia sangat muda, Marta sudah menjadi salah satu pemimpin tentara rakyat Maluku dalam melawan Belanda. Perempuan yang sering disebut sebagai Sri Kandi Tanah Maluku ini merupakan putri sulung dari Kapitan Patok Paulus Tiahu dan Ibu Christina Marta Tiahu yang bernama Sia, juga merupakan keturunan seorang kapitan besar dari negeri Ditawasi. Marta dengan setia terus mendampingi ayahnya dalam setiap pertempuran, baik di Pulau Nusa Laut maupun Pulau Sapura. Tidak hanya mengangkat senjata, ia juga memberikan semangat kepada kaum wanita agar turut membantu kaum pria di medan perang. 1817, tentara Maluku melakukan perlawanan terhadap Belanda karena adanya tindakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Marta, ayahnya dan pasukannya, mereka membantu perlawanan yang dipimpin oleh Kapitan Patrimura. Namun bagaimanapun juga, laskar rakyat Maluku tetap kalah jumlah dengan tentara Belanda. Mereka akhirnya tertangkap dan dibawa oleh kapal Everstein. Marta yang masih muda dibebaskan, tapi ayahnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Marta dan rekan dibawa untuk dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi, dan disitulah kondisi kesehatan Marta semakin memburuk. Setiap harinya namun ia menolak makan dan menerima pengobatan. Akhirnya 2 Januari 1818, Marta pun menghembuskan nafas terakhirnya. 20 Mei 1969, Marta diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia. Beri tepuk yang meriah untuk Dwi Anggota Putri dari kelas 12 IPA 1, peserta Deska Ramanda dari kelas 12 IPA 1. Sutomo atau lebih dikenal dengan nama Bung Tomo, lahir di Surabaya 3 Oktober 1920. Tragedi 10 November 1945 merupakan salah satu momen paling heroik dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada peristiwa ini, Bung Tomo menjadi salah satu tokoh yang menggerakkan semangat juang rakyat Surabaya. Pada pidato Bung Tomo melalui radio, pemberontakan membakar semangat rakyat untuk melawan penjajah. Pidatonya membakar semangat rakyat Surabaya dan seluruh Indonesia. Saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya,
diminta untuk menyerah kepada mereka. Untuk itu, kita diminta untuk mengangkat bendera putih tanda menyerah, menggulung senjata, dan datang kepada mereka dengan tangan di atas kepala. Semangat juang kita adalah mempertahankan kemerdekaan yang telah kita proklamasikan pada 17 Agustus 1945. Isi pidato tersebut memperlihatkan tekad rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Pidato Bung Tomo mengobarkan semangat arek-arek Surabaya yang kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan pada 10 November. Beri tepuk tangan yang meriah. Peserta selanjutnya dari kelas 12 IPS 1, Helvi Tiana Rosa. adalah seorang tokoh pergerakan wanita dan pahlawan nasional Indonesia. Lahir di Jepara, ia berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Kartini dikenal karena perjuangannya dalam memajukan pendidikan bagi perempuan dan mengkritik tradisi yang membatasi peran wanita dalam masyarakat. Melalui peraturannya yang dimungkinkan dalam bumi, tapi setelah bukti telah berang, Kartini menyuarakan keinginannya untuk mengubah nasib perempuan Indonesia dengan pendidikan. Untuk meninggal pada usia 25 tahun, ide-idenya tetap memberi inspirasi bagi perjuangan emansipasi wanita. Dari kelahirannya 21 Agustus ini diperingati sebagai Hari Kartini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 12 IPS 1. Peserta selanjutnya dari kelas 12 IPS 1, Angelis Pascal. dapat dianggap sebagai pahlawan dalam bidang teknologi dan informasi politik. Sebagai Presiden Indonesia ketiga, ia memperkenalkan kebijakan demokrasi dan desentralisasi yang membela Indonesia menuju masa reformasi. Selain itu, Habibie dikenal atas kontribusinya dalam mengembangkan industri penerbangan Indonesia, termasuk pesawat N250, serta memimpin negara saat berlangsungnya Event Timur yang mengarah pada kemerdekaannya. Meskipun masa jabatannya singkat, dampak terhadap kemajuan teknologi dan demokrasi di Indonesia sangat signifikan. Hajat Fatmawati Soekarno, 5 Februari 1923 sampai 14 Mei 1980 adalah istri dari Presiden Indonesia pertama, Soekarno. Ia menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967 dan merupakan istri
juga merupakan tokoh proklamator negara Indonesia. Ia dipanggil dengan julukan Bung Karno, juga dikenal sebagai putra Sang Fajar karena ia lahir saat fajar menyingsing. Bung Karno lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada 21 Juni 1970. Peserta selanjutnya dari kelas 10A, Nadia Anggraini. Kartini atau dikenal sebagai Raden Ajeng Kartini merupakan salah satu sosok perempuan yang berjasa bagi bangsa Indonesia. Ia merupakan pahlawan yang lahir di Jepara pada 21 April 1879. Ia juga merupakan salah satu sosok yang sangat cinta belajar dan tidak pernah menyerah untuk membawa pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, meskipun ayahnya tidak mendukung keinginannya. Tradisi pada keluarga Kartini melarang seorang gadis yang belum menikah untuk diperbolehkan tinggal rumah. Kartini yang sangat ingin mencari ilmu pun hanya belajar di rumah saja. Padahal dia sangat ingin mendapatkan beasiswa untuk belajar di Belanda. Belum sempat menyampai keinginannya, beliau dinikahkan dengan Raden Adipati oleh ayahnya. Meskipun begitu, ia tidak berhenti bercita-cita dan suaminya pun mendukung, dan pada akhirnya dengan ketekunan Kartini, ia pun mendirikan sekolah khusus wanita yang diberi dengan nama Sekolah Kartini. Tiba pada 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun saat melahirkan anak pertama dan satu-satunya. Kemudian kisahnya pun dibukukan dengan judul Gadis Telah Terbitlah Terang. Insinyur Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 adalah proklamator kemerdekaan dan Presiden pertama Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan 1967. Lahir di Surabaya, ia mengenyam pendidikan di Technical School di Bandung. Soekarno adalah tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan kemampuan orasinya yang luar biasa, ia menginspirasi rakyat untuk bersatu melawan kolonialisme. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ia wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta dan dikenal sebagai Bapak Bangsa Indonesia. Asmawati dari kelas 11-3. Marta Kristina Tiahahu atau lebih dikenal sebagai Tiahahu lahir pada 4 Januari 1800 di desa Santiago, Pulau Abubu di Pulau Nusa Laut, Maluku. Ayahnya adalah Kapten Thomas Tiahahu dari klan Soa Ulu Putih. Kehidupannya dipengaruhi oleh lingkungan yang penuh nasionalisme, dan ketika ibunya meninggal saat ia masih bayi, Tiahahu dibesarkan oleh ayahnya. Sejak awal perjuangan, ia selalu ikut mengambil bagian dan pantang mundur. Dengan berikat kepala selai kain berang merah dan tombak, ia setia mendampingi ayahnya dalam setiap pertempuran, baik di Pulau Nusa Laut maupun di Pulau Saparua. Kapal perang apa ya untuk Asmawati dari kelas 11-3. Kita sambung peserta selanjutnya. Atau dikenal sebagai Kabupaten Timur.
umur 37 tahun. Di sebuah rumah di Sumsel, Kabupaten Patimura, ditangkap pasukan Belanda bersama dengan beberapa pasukannya dibawa ke Ambon untuk dibujuk agar mau bekerjasama dengan pemerintahan Belanda, dan kemudian ditolak. Akhirnya beliau dialih di pengadilan kolonial Belanda dan hukum gantung pun dijatuhkan kepadanya. Tanggal 16 Desember 1817 ia bersekusi. Ia meninggalkan pesan, jangan sekali-kali membuat kehormatan diri keluarga, terutama bangsa dan negara ini. Marta Kesina Diau dilahirkan di Abu Buru, Nusa Laut pada tanggal 4 Januari 1800, merupakan anak sulung dari Kapitan Paulus Tiara dan masih berusia 17 tahun ketika mengikuti jejak ayahnya memimpin perlawanan di Pulau Nusa Laut. Setelah serangkaian pertempuran sengit, pasukan Belanda akhirnya berhasil menangkap Marta Kesina Diau pada tahun 1818. Marta dan ayahnya ditangkap setelah pengepungan di Pulau Nusa Laut. Setelah penangkapan, Belanda memutuskan untuk mengasingkan Marta ke Jawa. Namun, dalam perjalanan menuju pengasingan di atas kapal perang Belanda, Marta jatuh sakit akibat kondisi buruk di atas kapal dan penolongannya untuk makan. Pada usia 17 tahun, Marta Kesina Diau menghembuskan nafas terakhirnya di Laut Banda, meninggalkan cerita heroik tentang keberanian dan pengorbanannya. Kematian Marta bukanlah akhir dari perjuangannya, melainkan simbol keteguhan hati seorang pejuang yang rela berkorban demi kebangsaan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 12 IPA 2. Berlari. Patimura lahir pada tanggal 8 Juli 1783 dari ayah Frans Matresi dengan ibu Francina Silahon. Menurut M. Sakiti, penulis buku sejarah pemerintahan pertama, mengatakan bahwa pahlawan Patimura merupakan kumpulan bangsawan yang berasal dari Nusa Indah, Serang. Ayah beliau yang bernama Antoni Maturesi adalah anak dari Kasimila Patimura Maturesi. Yang terakhir ini adalah putra Raja Sadula. Sadula merupakan nama orang di negeri yang terletak dalam sebuah teluk di Serang Selatan. Ia adalah pahlawan yang berjuang untuk melawan POC Belanda. Sebelumnya, Patimura mantan sakti militer Inggris pada tahun 1816. Inggris bertukuk-tukuk kepada Belanda. Kedatangan tetapi kolonial Belanda pada tahun 1817 mendapat tentangan keras dari Ratna. Hal ini disebabkan karena politik, ekonomi, dan berhubungan kewajiban. Rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata bawah pimpinan Kapiten Patimura. Fatmawati, Ibu Indonesia pertama dari Presiden pertama I.R. Soekarno pada tahun 1945. Ibu Fatmawati lahir pada hari Senin 5 Februari 1923 di Bengkulu. Ia juga dikenal karena jasanya atas kemerdekaan Indonesia. Ibu Fatmawati merupakan tokoh pahlawan nasional karena jasanya yang telah menjahit bendera merah putih. Fatmawati menghabiskan 2 hari untuk menjahit bendera dalam kondisi fisik yang mengkhawatirkan. Pasalnya, Fatmawati sedang hamil 2 putra sulungnya, yaitu Guntur Soekarno. Tak jarang ia meneteskan air mata saat menjahit bendera itu. Tetesan air mata itu merupakan bentuk pengakuan terhadap perjuangan bangsa Indonesia.
gagal menang perjuangan Ibu Fatmawati selama masa dan sebelum kemerdekaan diakui oleh pemerintah pusat melalui keputusan Presiden Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Kapiten Patimura. Patimura lahir pada 8 Juni 1783 di Saparua, Maluku. Dia adalah pahlawan yang berjuang untuk melawan mengusir Belanda. Kapiten Patimura adalah seorang pemimpin yang berwibawa dan penuh karisma. Dalam perlawanannya melawan penjajah Belanda, Patimura dikenal cerdik dan mampu menghimpun kekuatan besar rakyat Maluku sehingga mempersulit pergerakan Belanda di Maluku. Pada tanggal 16 Mei 1817, rakyat Saparua di bawah kepemimpinan Kapiten Patimura tersebut berhasil merebut benteng Buruste, tentara Belanda yang ada dalam benteng itu semua tewas termasuk Presiden Van de Beek. Pada tanggal 11 November, Patimura ditangkap Belanda dan di benteng Buruste kembali dikuasai Belanda. Pada saat dibawa ke Ambon, Belanda membujuk Patimura untuk bekerja sama, namun dirinya menolak. Hal tersebut menimbulkan kemarahan Belanda dan memutuskan untuk menghukum mati Patimura, yang akhirnya Patimura tewas pada 16 Desember 1817 karena dihukum gantung di benteng Victoria, Ambon. Datangi deh. Peserta selanjutnya dari kelas 11-2 Fatmawati Soekarno. Wanita asli pribumi ini lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1923 dengan nama asli Fatimah. Fatmawati merupakan keturunan dari pasangan Hasan dan Siti Khadijah. Fatmawati adalah dan Presiden Soekarno. Mereka menikah pada tanggal 1 Juni 1943. Saat itu Fatmawati berusia 20 tahun. Ibu negara pertama Indonesia ini terkenal sebagai wanita yang berjasa dalam menjahit bendera sang-saka merah putih yang dengan tegas dikibarkan pada upacara pertama proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Fatmawati mendampingi perjuangan Soekarno dalam menghadapi penjajahan dan turut serta dalam berbagai kegiatan sosial. Atas dedikasinya, Fatmawati diangkat menjadi pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Ia meninggal di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 14 Mei 1980 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Fatmawati dikenang sebagai seorang ibu bangsa yang turut membentuk sejarah Indonesia. Haji Umar Sahid Toto Aminoto atau kerap dipanggil Haji Toto Aminoto lahir pada tanggal 6 Agustus 1882 di Ponorogo, Jawa Timur. Beliau wafat pada tanggal 17 Desember 1934 di Yogyakarta pada umur 52 tahun.
Cokro Aminoto adalah pahlawan nasional yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Cokro Aminoto memiliki julukan Raja Jawa tanpa mahkota atau The Emperor Panjapa oleh pemerintah Belanda. Kutipan atau motivasi dari Cokro Aminoto: setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar integrasi komprehensif antara ilmu akademis, aplikatif, praktika, dan bermoral. Kita tidak akan pernah merdeka kalau kita tidak memiliki kesadaran, kesabaran, dan keberanian. Merdeka! Kita sambut peserta selanjutnya, Ayu Anjani Pratama dari kelas 11-4. Marta Kristina Tiahahu adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena perjuangannya dalam melawan penjajah Belanda di Maluku pada abad ke-19. Ia lahir di Nusa Laut Maluku pada 4 Januari 1800. Marta Tiahahu berasal dari keluarga yang taat beragama dan memiliki semangat juang yang tinggi. Marta dikenal karena keberaniannya dan ia ikut berjuang dalam berbagai pertempuran meski saat itu ia masih remaja. Pada tahun 1818 pasukan Belanda menangkap Marta Tiahahu dan ia dipenjarakan. Namun meskipun berada dalam keadaan yang sangat sulit, semangat juangnya tidak pernah luntur. Ia akhirnya meninggal di dalam penjara pada 2 Januari 1818 dalam usia yang sangat muda, 18 tahun. Marta Kristina Tiahahu dikenang sebagai salah satu pahlawan wanita yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Biasanya dihargai dengan penempatannya sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 2004. Namanya kini diabadikan dalam berbagai tempat dan institusi sebagai penghormatan atas keberaniannya dalam melawan penjajah. Beruntung Bonjol memiliki nama Sri Muhammad Syahwat yang berjibonjol dua abang baru pada tanggal 1 Januari 1777. Wafat dalam pengasihan dan dimakamkan di Yogyakarta dinilai dengan sah pada tahun 1924. Beliau adalah seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang dalam dunia dalam peperangan yang dikenal di Manata tahun 1873 sampai 1878. Beliau lahir dari pasangan suami istri Motif Bayangkut dan Muhammad Nur. Dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda, beliau ditangkap lalu diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Kemudian dia dipindahkan ke Ambon dan dihukum tahunan selama 6 bulan. Di masa beliau meninggal dunia pada 18 November 1864 saat usia 92 tahun. Beliau wafat ketika berperang menentang penjajahan yang dilakukan oleh bangsa dan negara yang kita tercinta, Indonesia.
Marta Christina Tiano, seorang pahlawan wanita yang berjuang melawan para pasukan Belanda. Dia lahir di Nusa Maluku pada 4 Januari 1800. Pada usianya yang ke-17, dia mulai mengangkat senjatanya untuk memperjuangkan tanah kelahirannya. Marta Christina Tiano dikenal sebagai simbol keberanian dan semangat juang kaum perempuan Maluku. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bono Sari Asu. Kita sambut peserta terakhir kita, Rehan Tirta Atma Wijaya. Lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Presiden Srikati Sudarjo dan juga Ida Ayu Mandrai. Awalnya ia diberi nama Presa Sastra Sudarjo, namun karena sering sakit di umur 11 tahun, namanya diubah menjadi Srikata, nama yang dikenal dengan Bung Karno. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah pada Ayu Setiawu. Srikata diangkat menjadi perwira mulai memiliki pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dia menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 21 tahun. Srikata meninggal dunia di Jakarta pada 21 Juni 1970. Merdeka. Terus.